Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini ya kembali lagi bersama saya Rezari Bastian selaku praktisi digital marketing dan juga business coach yang membantu banyak UMKM, wirausaha muda, wirausaha kreatif agar bisa go digital dan go global. Di sini saya banyak bantu pengusaha-pengusaha bagaimana caranya mereka bisa memahami strategi marketing yang tepat di dalam era digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apa-apa saja ya, apa-apa saja objektif ya dalam kita ingin beriklan ya, terutama di Meta Ads ya. Kalau dulu kita mengenalnya dengan Facebook Ads dan Instagram Ads. Di sini saya ngajak Anda bagaimana teman-teman mengenali objektif apa saja yang ada di Meta Ads ya. Di sini kita langsung masuk kepada beberapa pilihan tujuan kampanye. Nah, yang pertama nih, jika teman-teman memilih kesadaran atau biasa nama itu awareness, itu nanti teman-teman akan mencari ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ya, menampilkan iklan kita ke orang-orang yang kemungkinan besar akan mengingat kita. Jadi ini sesuai banget untuk yang menjangkau ya, brand awareness, jadi saya bilang ya, kesadaran merek, tayangan video, dan awareness lokasi toko. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang masih awal-awal, masih baru-baru untuk meningkatkan jangkauan dari usaha ataupun sejenisnya, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua ini lebih masuk kita kepada traffic ya. Traffic itu artinya adalah kirim orang ke destinasi seperti situs web, aplikasi, profil Instagram, atau juga acara Facebook. Nah, traffic ini ibaratnya sama seperti ketika kita melihat suatu usaha yang ada di pinggir jalan. Nah, traffic itu ibaratnya sebuah jalan. Bagaimana orang itu datang ke tempat usaha kita, bagaimana jalannya. Maka kita ibaratnya di dunia digital itu ada berbagai macam. Yang pertama itu bisa melalui sosial media. Apakah nanti dia berkunjung ke media sosial Instagram kita, Facebook kita, atau seperti apa. Ada juga menggunakan dengan website. Apakah nanti mereka datang ke website kita melakukan membaca informasi kita dan juga membeli ataupun melakukan suatu tindakan. Ini gunanya traffic. Nah, ini sesuai untuk apa? Untuk orang melakukan apa? Klik tautan, tayangan halaman tujuan, kunjungan profil Instagram, Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Jadi dan juga terakhir telepon. Nah, jadi inilah gunanya objektif bagian traffic. Nah, itu teman-teman. Jadi tujuannya untuk mereka bisa datang ke destinasi. Kalau yang pertama ini lebih kepada bagaimana mereka menjangkau banyak orang. Tapi kalau ya traffic ini bagaimana mereka mendatangi langsung melakukan suatu aktivitas lah di dalam website ataupun media sosial kita. Yang ketiga itu ada namanya interaksi. Interaksi itu ya itu adalah tujuannya untuk mendapatkan lebih banyak pesan, mendapatkan pembelian melalui pesan, tayangan video, interaksi postingan, like postingan atau like halaman ya, like page itu ya, suka halaman, atau tanggapan acara. Nah, ini cocok banget untuk kita misalnya di Messenger, Instagram, WhatsApp, tayangan video, interaksi postingan, konversi, dan juga telepon. Nah, jadi ini sangat membantu ya kalau teman-teman ingin meningkatkan orang yang ingin like postingan kita, yang juga ingin komen. Kalau ingin komen, saya sarankan dengan menggunakan objektif interaksi ini. Karena sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin mendapatkan hasil yang optimal ya. Ini untuk interaksi kayak gitu. Tapi jangan terlalu berharap lebih untuk konversi. Memang ada bisa mendapatkan konversi, tapi rasionya tidak terlalu tinggi seperti itu. Tergantung bagaimana konten yang kita sajikan seperti itu. Yang keempat nih menarik ya, ini buat teman-teman yang ingin mendapatkan data pelanggan. Ini ada namanya objektifnya prospek. Jadi kita mengumpulkan data prospek untuk bisnis atau brand kita. Sesuai untuk apa? Formulir instan, Messenger, Instagram, WhatsApp, konversi, dan telepon. Jadi ini biasanya kita nanti bisa mengumpulkan data pelanggan dari kunjungan website, ataupun nanti dari data pelanggan order kita, ataupun dari database lainnya. Ini bisa kita lakukan, kita tracking, dan juga kita bisa follow up nanti mereka seperti itu. Nah, jadi ini memang kita harus melihat bahwasannya ini juga bagus sebenarnya, tapi memang
kita harus bisa teliti ya dalam memasukkan data-data pelanggan tersebut kayak gitu. Yang kelima ya, yang kelima tuh promosi aplikasi. Ini biasanya sih untuk orang yang punya aplikasi. Ini biasanya saya skip aja karena memang kalau kita nggak punya aplikasi yang nggak berguna juga kayak gitu. Nah, nih kita lanjut yang ke terakhir, yang keenam. Nah ini nih buat teman-teman ya UMKM ataupun juga para penggiat wisata lainnya. Kalau misalnya ingin mendapatkan penjualan secara langsung, ini bisa menggunakan konversi. Konversi itu cara orang yang kemungkinan akan membeli produk layanan Anda. Jadi orang-orang yang memang cenderung akan membeli produk kita. Jadi orang-orang yang sudah hot market lah, bahasanya seperti itu. Makanya nih sesuai untuk apa? Konversi ini yang pertama nih. Penjualan katalog, Messenger, Instagram, WhatsApp, dan telepon. Jadi kalau teman-teman maunya langsung ringkas, bisa langsung konversi. Kayak gitu bisa. Kalau sekarang kalau saya dibilang apakah harus melalui traffic atau awareness atau interaksi dulu? Ya saya katakan tidak perlu, bisa aja langsung penjualan. Kalau memang objektifnya teman-teman ingin berjualan sesuatu hal kayak gitu, entah produk atau jasa, ini bisa langsung penjualan. Tapi kalau ingin mengumpulkan data-datanya dulu ya nggak ada masalah juga kayak gitu, tergantung dari keinginan teman-teman maunya seperti apa. Jadi silakan disesuaikan dengan keinginan dan juga budgeting juga ya teman-teman, seperti itu. Karena bisa dibilang sekarang kita harus mengikuti aturan-aturan yang baru ya, banyak perubahan tapi nggak terlalu susah kok untuk teman-teman ikuti seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman ya untuk penjelasan singkat dari saya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan ya apa yang saya sampaikan. Kalau ada bingung silahkan tanya aja, insya Allah tadi saya jawab ya ketika saya lagi kosong. Dan tentunya ini membantu teman-teman untuk memahami bagaimana memilih iklan ya. Jadi kalau kita beriklan itu jangan langsung iklan ya. Saya selalu berhati-hati dalam beriklan ya. Tapi nggak apa-apa, memulai itu nggak masalah. Yang penting kita punya keberanian kayak gitu, dan pastikan punya budget ya. Budget pun tidak harus besar-besar ya, 50.000 aja bisa ya, bahkan di bawah itu sepertinya bisa kayak gitu. Nah jadi silakan dicoba, semoga berhasil ya, sesuaikan dengan keinginan. Dan jika berhasil ya semoga bisa meningkatkan omsetnya ya. Dan tujuan dari saya, terima kasih. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, komen kalau ada yang ingin tanyakan, dan subscribe jika teman-teman merasakan manfaat dari sharing ini. Dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.